Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Saya Rusdiansa MCom akan membahas video tutorial mean deviation atau simpangan rata-rata data tunggal dan data berkelompok dengan perhitungan analisis data MS Excel. Baik, di video tutorial ini tahap pertama saya akan bahas teori mean deviation, simpangan rata-rata, dan data untuk data tunggal beserta studi kasusnya. Tahapan kedua saya akan bahas mean deviation, simpangan rata-rata, data berkelompok beserta studi kasusnya. Baik, sebelum saya lanjut jangan lupa subscribe now dan notice bellnya agar Anda mendapatkan notice video-video berikutnya. Simpang rata-rata, deviasi mean, adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpang rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Simpang rata-rata atau SR didefinisikan sebagai berikut. SR sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1n garis tegak lurus XI dikurang X rata-rata garis tegak lurus. Penjelasannya sebagai berikut. N adalah banyaknya data. Tanda tegak lurus kiri kanan ini menyatakan nilai mutlak atau nilai absolut Misalnya hasil dari sebuah proses perhitungan nilainya negatif, maka dia tetap posisinya positif. Misalnya hasilnya min 1, maka dia tetap 1. Misalnya hasilnya min 5, dia tetap 5 dan seterusnya. XI adalah nilai rata-rata, nilai data ke I. Saya ulang, XI adalah nilai data ke I. X rata-rata atau X bar adalah rata-rata. Nah, langsung saya kasih studi kasusnya Misalkan tinggi badan 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut Tinggi badan hitungannya cm 172 cm, 167, 180, seterusnya. Hitunglah simpangan rata-rata data tinggi badan tersebut. Sebenarnya di sini sudah saya bahas tapi nanti saya akan bahas dengan analisis menggunakan Excel. Nah, XI-nya ini adalah nilai daripada 10 orang mahasiswa yang mempunyai tinggi badan datanya ada 10 orang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nah, ini berikutnya nilainya XI dikurang X rata-rata dimana nilainya ini nanti kita dapatkan dari 1,9 minus 3,1 9,9 seterusnya. XI dikurang dari rata-rata dengan nilai absolut minus 1,9 3,1 dan seterusnya maka nilainya adalah total dari sigma XI kurang rata-rata dengan nilai absolut adalah 39,2. Nah, simpangan rata-ratanya rumusnya yang kita gunakan 1/n sigma I sama dengan 1 kurang n nilai XI dikurang rata-rata dengan nilai mutlak atau absolut sama dengan 1/10 dikali 39,2 sama dengan 3,92. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas, tapi saya akan bahas dengan Excel-nya. Baik, kita lanjutkan dengan Excel untuk studi kasus yang pertama ini. Baik, kita bahas untuk studi kasus deviasi mean atau simpang rata-rata data tunggal. Ini contohnya adalah data tunggal pada tinggi siswa Diketahui data tinggi siswa kelas 2A sebagai berikut. Nah, ini dia di variabel XI Di variabel XI yang X pertama
X1 ya 172, X kedua 167, X ketiga 180 nih sampai dengan X ke berapa, ke 10 ya, ke 10 ini 170, hitungannya adalah senti. Nah, kalau Anda lihat saya sudah menyiapkan tabel ya. Tabelnya itu isinya adalah X1 kolom pertama, terus X rata-rata atau X bar. Nah ini saya membuatkan seperti ini agar kita lebih mudah ya di dalam menerjemahkan rumus yang namanya simpangan rata-rata ya. Ini X bar atau X rata-rata. Yang berikutnya kalau Anda lihat, nah yang ini ya, ini berarti nilai mutlak ya, garis lurus ini adalah nilai mutlak atau nilai absolut ya, XI dikurang X rata-rata ya. Nah ini, nah maka setelah kita dapatkan ini tinggal kita apa, nah berarti tinggal nanti untuk simpangan rata-ratanya tinggal 1/n1 dikali dengan ya nilai absolut XI ya, sigma ya, sigmanya ini sigma dari nilai absolut XI dikurang X rata-rata ya. Baik ya, langsung saya hitung saja. Untuk mencari nilai X rata-rata kita gunakan fungsi average ya, average yang ini sama dengan average berikutnya. Kita tarik aja ini ke sini. Nah ini ya. Nah ini kita dapatkan nilainya rata-ratanya itu dari X1 sebanyak data 10 siswa. Ini rata-ratanya 170,1 ya, atau ini biasanya 2 digit ya, saya siapin. Ini sebenarnya sama ya, 170,1 atau 170,10. Nah baik, berikutnya kita tinggal apa, lanjutnya itu adalah mencari nilai absolut XI dikurang X rata-rata. Nah kita gunakan nilai fungsi di Excel ini ada yang namanya ABS, absolut gitu ya, absolut artinya singkatannya ABS, absolut ya. Berikutnya adalah XI ya. Berarti kita bisa lihat nilainya di sini XI ya dikurang rata-rata. Berarti X yang pertama dikurang dari rata-rata ya. Maka nah karena nilai X rata-rata ini nanti akan dikurang untuk X1, X2 dan seterusnya, maka yang ini biar tidak lari saya lakukan penguncian ya, penguncian yaitu F4 ya, F4. Oke. Dapat 1,9. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah kita dapatkan nilainya ya di sini. Nah, sigma berarti dia ada nih, udah saya zoom, saya jumlahkan otomatis ya. Nah, coba Anda lihat di sini. Kalau dia tidak menggunakan fungsi ABS, contohnya kalau ini kan 172 ya dikurang 170,10 itu hasilnya pasti plus. Coba contoh yang lain, misalnya ini ya, nilai 167 dikurang dengan nilai 170 yang ini nih ya. Nah, ini pasti nilainya minus ya, minus 3,10 ya. Nah tapi karena tadi saya sudah gunakan fungsi ABS atau absolut, maka yang nilainya minus dia akan berubah menjadi plus. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, kalau sudah maka kita tinggal mencari SR nih. Ini sih belum SR ya. Nah, ini masih jumlah ya. Ini saya ketik, jangan salah. Kok ini SR-nya di sini belum? Nah, kalau Anda lihat di sini ya. Tinggal apa? Tinggal kita mencari nilai ya. Kan 1/n ya, 1 kali ini pasti nilainya tetap ini ya, berarti sama dengan ya, nilai ini, nilai sigma ini langsung aja dikurang ya, n nya berapa, n nya itu kan data siswanya ada 10 ya,
maka kita dapatkan, nah nilainya adalah 3,92. Nah, artinya bahwa terjadi penyimpangan tinggi ya di siswa kelas 2 itu, penyimpangannya sebesar 3,92 ya, cukup lumayan perbedaannya. Jadi ada mahasiswa yang ya mempunyai tinggi badan ya tinggi 180 ya, nah termasuk tinggi ya, terus juga ada yang 175 ya, terus juga ada yang rendah ya, yang tingginya hanya 160. Nah, maka simpangan rata-rata terjadi penyimpangannya ini adalah 3,92. Paham ya? Cukup sederhana dan simpel ya, kalau kita menghitung menggunakan data tunggal ya. Tidak terlalu sulit ya. Nah, saya rasa itu untuk data tunggal ya. Saya lanjutkan yang berikutnya ya, untuk simpang rata-rata atau varian dan deviasi min ya untuk data kelompok ya. Baik, tahap kedua ya, saya bahas tentang simpangan rata-rata berkelompok ya, dengan rumus simpangan ratanya SR sama dengan sigma I sama dengan 1K ya. V ya, nilai mutlak atau absolut XI dikurang dari nilai rata-rata ya. Nah, per K sigma I sama dengan 1 ya, V ya. Nah, dimana SR adalah simpangan rata-ratanya, K ini banyaknya kelas interval ya, banyaknya kelas interval, nanti bisa kita dapatkan. V-nya ini adalah frekuensi kelas interval ke I ya, frekuensi kelas interval ke I. Nah, XI nilai titik tengah kelas interval ke I ya. Nah, rata-rata data berkelompok yang dirumuskan oleh ya, ini kita bisa lihat di sini ya. X rata-ratanya itu sama dengan ya sigma I sama dengan 1 ya, K ya, V XI ya, per ya K sigma I sama dengan 1 V ya. Dan data ini ya, bahwa nanti untuk mencari nilai ya XI ya, nilai XI dikurang X rata-rata, kita pakai nilai absolut ya, atau nilai mutlak yang sebenarnya sama pembahasannya dengan data tunggal ya, adalah tanda absolut yang menandakan bahwa semua nilai diubah menjadi nilai positif. Nah, jika nanti di dalamnya diperoleh nilai negatif, maka nilai tersebut harus dipositifkan ya. Nah, ini teori daripada simpang rata-rata berkelompok ya. Saya lanjutkan ya dengan menghitung menggunakan analisis datanya MS Excel. Baik, saya lanjutkan ya untuk perhitungan Excelnya. Oh iya, kasusnya belum saya jelaskan ya. Di sini diketahui data berkelompok adalah sebagai berikut ya. Kelas interval ya, ada 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 13, 15 ya. Frekuensinya A5632. Nah, hitunglah simpangan rata-rata data berkelompok di atas. Oke, kita masuk aja ke Excel. Nah, di Excel ini saya sudah membuat tabel ya, membuat tabel dari rumus, sebenarnya dari rumus simpangan rata-rata yang saya break ya ke dalam tabel ini. Tujuannya itu mempermudah ya, mempermudah kita menghitung simpangan rata-rata. Oke, Anda lihat di sini ya, XI ya, XI ini ya berarti X1, X2 gitu ya. Ini kita masukkan dia di kolom ini. Kalau interval kelas kan sudah ada ya di soalnya tuh, frekuensinya juga sudah ditentukan. Nah, XI ini berarti kita dapatkan ya, ini ya, XI kita ambil dari rumus simpangan rata-rata. Nah, terus berikutnya
frekuensi F ya, ini F dikali XI ya, ini dapat dari mana nih, kok nggak ada gitu ya. Nah tadi di teorinya itu saya sudah jelaskan ya, untuk mencari nilai rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K ya, VXI. Nah berarti VI ya frekuensi kali XI kita masukin ya, kita masukin per ya. Nanti di sini ya, di sini adalah sigma I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K ya. Ingat ya, sigma ini penjumlahan V. Kan V-nya udah kita dapat ya. Ini udah saya jumlahkan aja ya biar mudah. Nah, itu loh ya. Jadi nanti untuk mencari X rata-rata ini dari VI ya dibagi dengan sigma frekuensi ini. Ya, terus berikutnya setelah ini X ini kan berarti udah ya. Nah, berikutnya kita akan memberi lagi ya rumus berikutnya ini XI dikurang X rata-rata ya. XI dikurang X rata-rata ya. Nah, udah. Setelah itu kita cari untuk yang VI nilai absolut XI dikurang X rata-rata ya. Oke. Nah nanti setelah itu, nah kita bagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K V. Nah ini kan tidak ada. Nah, untuk mendapatkan nilai simpangan rata-rata data berkelompok. Oke ya, saya rasa itu saya jelaskan ya. Di sini ya rumus-rumus dari simpangan rata-rata saya break ke dalam tabel-tabel agar kita mudah memahaminya ya rumus tersebut. Oke, XI ini kita dapat dari nilai interval 1 ya, 1 ditambah 3 dibagi 2 karena kita mencari nilai tengahnya gitu ya. Berarti ini 1 ya tambah 3 ya. Nah, kita bagi 2 karena kita akan mencari nilai tengah. Nah, kalau sudah kita tarik aja di sini. Oke, kita dapatkan. Ini tadi frekuensi ini sudah saya jumlahkan. Ini X udah ya, udah dapat. Sekarang V ya, ini V kali X ini V yang ini ya. Berarti sama dengan, nah ini mestinya SSS. Biar nanti ini F apa nih ya? Ini VI ya, VI juga ya. Nah ini kan kadang bingung, ini kok yang ini ya. Ini F, ini bukan VI gitu ya. Nah ini VI gitu ya. Oke, lanjutkan. Nah ini berarti nilai ini ya dikali ya dengan XI. Kok belum muncul? Salah pencet ya, dikali dengan XI. Oke, kita dapatkan, kita tarik. Oke, kita sudah dapatkan VIXI ya untuk mencari nilai X rata-rata ya. Berarti mencari nilai X rata-rata tinggal apa ya, nilai ini VI kali XI dibagi sigma dari VI gitu ya, VI frekuensi ini ya, paham ya. Nah itu maka di sini sama dengan ya nilai VI ya, VIXI ya ini dibagi ya dengan nilai ini, nilai apa frekuensi ini ya. Nah, kita bisa lihat, kita antar ya, ya ini salah, maaf. Ini ya, ini sama dengan ini ya, nilai ini sigma VI maaf dikurang dibagi dengan VI ya. Nilainya 7,10 maaf. Ya jadi itu X rata-rata sudah kita dapat ya, nilainya VI sigma VI XI dibagi dengan nilai frekuensi. Nah setelah itu lanjut ya, karena ini nilai rata-rata sudah dapat, kita kembali ke rumus SR nya ya, dimana kita lanjutkan adalah ya XI dikurang
X rata-rata pakai garis tegak lurus yang kita namakan sebagai nilai absolut atau nilai mutlak. Nah, di Excel ini kan tadi sudah tahu ya, itu kita menggunakan fungsi dari ABS atau absolut. Nah, ini berarti nilai ABS-nya yaitu XI, ini XI ya, dikurang dari nilai apa? Rata-rata. Nah, ini saya lakukan penguncian untuk X rata-ratanya karena apa? X rata-rata ini akan dikurang nih dengan 5, 8, 11. Nah, dengan F4 ya. Kalau di laptop saya itu tekannya berbarengan Fn dan F4. Karena beberapa laptop tuh ada yang beda, dia tekan F4 langsung bisa ya. Tapi kalau Anda nggak bisa juga ketik aja dolar ya, dolar dolar 12. Nah, kalau sudah kita tinggal tarik di sini. Nah, sudah dapat nilainya ya. Nah, ini berarti, nah sekarang VI ya dikali dengan nilai absolut dari XI dikurang X rata-rata ya. Tinggal masukin aja nilainya V ya, V dikali dengan nilai ini ya. Nah, kita udah dapatkan. Nah, kita tinggal tarik ke bawah aja. Oke, kita udah dapatkan nilainya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nih nilai ini ya. Sigma dari V ya, V kali nilai absolut XI dikurang X rata-rata sudah dapatkan, tinggal dibagi oleh nilai sigma dari VI dari frekuensi ini gitu ya. Jadi ya tinggal apa? Ini 62 dibagi dengan nilai frekuensi VI ini. Enter. Nah, kita dapatkan nilai simpangan rata-rata untuk data berkelompok adalah 3,099 ya. Nah, itu cukup mudah kan ya kalau kita menerjemahkan ya rumus dari simpangan rata-rata seperti di video tutorial saya lain ya, seperti regresi linear sederhana, regresi linear berganda. Itu kita menerjemahkan rumus kita itu dengan Excel ya. Kenapa harus dengan Excel dulu ya? Kenapa sih nggak langsung pakai SPSS gitu ya? Nah, saya ingatkan wanti-wanti, kalau kita kalau mungkin Anda sebagai seorang mahasiswa ya ingin membuat sebuah skripsi atau tugas ya kelas ya atau apa ya, itu jangan langsung menggunakan software SPSS. Kenapa? Karena software SPSS ini dia adalah, kalau saya ibaratkan, dia adalah kalkulator. Tinggal memasukkan data-datanya ya, tinggal tekan proses, keluar tuh outputnya. Artinya kalau kita nggak perlu musing, bisa 5 kali 7 pangkat 2 kali 10 15 keluar ya, tinggal tekan sama dengan proses keluar. Nah, begitulah SPSS. Tapi kalau kita menggunakan Excel, kita tuh jadi tahu dan memahami ya rumus-rumus statistik ini ya. Jadi kita bisa memahami secara utuh ya, memahami secara utuh. Nah, kalau dengan kita memahami secara utuh, jadi setiap teori ya pembahasan menggunakan metode apapun Anda tuh jadi paham ya dengan menggunakan Excel ya. Nah, kalau Anda sudah paham ya, Anda terus mau menggunakan software SPSS pun ya, jadi pada saat SPSS itu diproses, data dimasukkan di istilahnya dalam bahasa komputer di running, set keluar outputnya, itu kita udah tahu, kita bisa memahami baca tabel-tabel yang ada di SPSS karena kita sudah memahami secara manual menggunakan Excel. Nah, itu anjuran dari saya ya, agar setiap kita sudah mempelajari statistik ini ya, karena statistik selalu dengan rumus-rumus yang sudah sesuai standarnya, maka kita tuh harus paham. Kalau
paham pencari nilai ini, kita itu otomatis menyatu dengan konsep teorinya dengan rumusnya. Oke, saya rasa pembahasan dari saya itu cukup ya. Video berikutnya saya akan membahas tentang rumus-rumus statistik lagi, dan juga tidak hanya metode statistik ya, saya membahas juga metode lain ya yang berhubungan dengan bidang IT, seperti saya menghitung algoritma data mining ya, atau sistem pendukung keputusan. Itu saya berkecimpung di situ juga, dan juga strategi bisnis IT yang menghitung bisnis dengan sistem metode SWOT ya, atau biasa saya juga mengajar IT forensik ya, untuk mengukur skala daripada metode IT forensik tersebut ya, banyak. Nah, mudah-mudahan ya statistik ini ya, saya memang menghubungkan tuh ya, kalau melakukan riset penelitian antara statistik dengan bidang IT gitu ya, agar terjadi korelasi benang merahnya itu nyambung ya, tidak terputus, karena selama ini terputus ya. Nah ini oke, saya rasa dari saya itu saja ya. Kalau mungkin Anda belum paham ya, bisa menanyakan ya, berkomen di bawahnya. Nanti kesempatan berikutnya saya akan membahas yang menjawab komen-komen mungkin bagi Anda yang belum paham ya. Nah, sebelum saya akhiri ya, jangan lupa saya ingatkan ya, like lah, subscribe ya, dan notice belnya agar Anda mendapatkan update video dari saya berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya, dan mohon maaf ya sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang salah ya, atau juga menyebutkan atau menjelaskan yang berbeda gitu ya. Tapi saya mohon maaf sekali lagi ya apabila itu salah gitu ya. Nah, karena saya masih ya, dalam tahap yang masih mencari melakukan penelitian ini, masih belum ada apa-apanya ya, dan senang berbagi ilmu apa yang saya ketahui ya bagi Anda. Silahkan Anda mau download ya, share ya, silahkan ya. Baik ya, saya rasa itu aja. Nah, terima kasih kembali ya apa yang saya sudah sampaikan, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.